Baik, para pemirsa Pelita Hati, saya kembalikan lanjut ya dari topik tadi. Jadi sudah kita menyatakan bahwa tadi pikiran itu adalah sebagai pemicu sumber kita untuk melakukan aktivitas kita ya. Nah, yang paling terpenting kita harus ngecek lagi aktivitas waktu kita. Nah, dari 24 jam itu kalau kita breakdown ya lebih detail lagi, itu biasanya kita tidur sudah 8 jam ya. Kalau dihitung-hitung dalam hitungan waktu itu kita itu jam itu sudah hampir 33%-an ya, sekitar 30% lah. Nah, itu kita habis waktu itu tidur. Nah, kemudian 30% berikutnya itu karena 8 jam kita itu karena aktivitas kita bekerja. Ya. Kemudian itu sudah 60% ya. Jadi aktivitas kita sebenarnya terbuang ya. Belum lagi nanti ada waktu makan ya, kemudian ada waktu mandi ya, kemudian mungkin juga ada persiapan dan lain-lain, dan mungkin ada kalau yang biasa melakukan doa malam atau ini, nah itu bagus sekali ya. Nah, jadi itu yang kita harapkan ya. Nah, coba Bapak Ibu dan saudara sahabat terkasih di dalam Dharma, kalau seandainya Bapak Ibu hanya cuma datang ke wihara saja, hanya seminggu 2 jam, aduh kasihan ya. Kalau kita total dalam 1 tahun, berarti Bapak Ibu dan sahabat terkasih itu hanya 1% saja ya. Di dalam Anda melakukan kebajikannya ya. Nah, coba Anda bayangkan dalam berapa tahun usia Anda gitu ya. Nah, berapa persen yang sudah Anda lakukan perbuatan baik yang Anda lakukan. Nah, ini yang saya bilang manajemen waktu dan manajemen diri Anda. Ya, dan manajemen hati ada di sini. Nah, kalau seandainya Anda baru 1% saja atau 2% saja dalam kehidupan Anda baru bisa melakukan perbuatan baik. Nah, ini dia. Berarti Anda harus bisa berusaha mengevaluasi apa yang harus saya lakukan agar bisa meningkatkan yang persentase tadi masih rendah. Nah, inilah bagaimana tadi itu manajemen hati ini yang harus kita perbaikin ya. Jadi dikonsepkan, jadi kalau di kita itu menjaga pikiran itu setiap saat itu adalah hal yang utama. Karena pikiran kita ini sangat liar sekali ya. Itu yang tadi saya bilang dia 1/45 detik. Sangat cepat sekali pikiran kita ya. Dan pikiran-pikiran kita ini kadangkala selalu arahnya yang lebih negatifnya lebih banyak daripada positifnya ya. Nah, apalagi kalau kita tidak pernah mengarahkan, tidak pernah praktek, tidak pernah melakukan meditasi, tidak pernah melakukan evaluasi, baik evaluasi manajemen diri kita dan manajemen hati kita tidak pernah lakukan. Wow, itu sulit sekali ya. Bagaimana menjaga pikiran yang liar ini ya, cepat sekali ya. Nah, oleh karena itulah di kita ada beberapa pedoman yang paling minimal yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha kita, yang kemarin juga sudah kami sampaikan episode yang lalu, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan itu kita harus belajar ya dari pelatihan-pelatihan, dan kemudian kita melakukan masalah praktek yang utama. Nah, praktek inilah yang salah satunya adalah kita melakukan meditasi tadi ya, sekaligus mengevaluasi. Jadi mengevaluasi ini merekam kembali dari 1 hari itu kita berbuat apa ya, kita list di dalam catatan kita. Nah, setelah sudah tahu, berarti besok ke depan ini kita harus berusaha yang tadi menambal
yang mana-mana yang belum kita lakukan, ya, proses-proses yang kurang. Nah ini yang menjadi urgensinya kita, ya. Nah, kita umat Buddha, setiap tarikan nafas itu selalu berkonsep pikiran kita, ya. Nah, kalau Anda bisa menjaga pikiran itu setiap saat, setiap waktu, ya, dengan membawa kebahagiaan, happiness, ya, kepada sekeliling kita, ya. Ya, nggak usah hal-hal yang sederhana saja lah. Umpamanya kita sambil menyiram bunga di pagi hari, memberikan sumber kehidupan kepada makhluk-makhluk hidup, atau memberi makan kepada binatang kesayangan, ya, atau memberikan berbagi kasih pada pagi hari. Hanya dengan senyuman selamat pagi, menyapa kepada teman-teman, sahabat yang sekitar, ya. Jadi perbuatan-perbuatan bajik itu banyak sekali sebenarnya, ya. Nah, kalau yang tadi kita di dalam pengetahuan tadi itu kita sudah dapatkan tadi itu, nah kita coba praktekkan, ya. Meskipun dari kecil-kecil yang sangat sederhana, ya, perbuatan baik itu meskipun kecil, ini ibaratnya dia itu seperti kalau diasumsikan itu kayak karang saja. Kalau kita kena air setetes demi setetes, itu karang bisa hancur, ya. Nah, jadi perbuatan bajik kita itu setetes demi setetes itu sangat berarti sekali, ya. Meskipun kecil, meskipun ini, tetap kita harus lakukan, ya. Nah, jadi pelan-pelan yang tadi yang saya bilang bahwa dengan sedikit demi sedikit kita pupuk perbuatan bajik kita, ya. Perbuatan bajik kita tidak bisa kita lakukan tiba-tiba. Dia adalah butuh waktu proses, ya. Nah, proses itulah yang dibutuhkan, ya, sehingga kita bisa menapak jalan kita itu dengan betul, dan bagaimana kita tidak istilahnya terlena di sisi pinggiran sungai ini. Kita tidak bisa mencapai pantai seberang tadi, ya. Nah, jadi para pemirsa yang berbahagia pada sore hari ini, ya, sahabat terkasih, sahabat Dharma, para Bapak Ibu semua. Jadi poin yang kita perhatikan saat ini adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen waktu, ya, dengan melakukan hitung-hitungan yang akurat tadi, sehingga manajemen diri kita bisa lakukan dengan baik, dan tahu berapa persen perbuatan bajik yang belum saya lakukan, ya, dan bagaimana manajemen hati itu ada di sana, ya. Jadi itu yang menjadi pointer kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kesempatan ini kita memberikan kebahagiaan juga kepada semua makhluk, baik yang terlihat maupun tak terlihat, yang jauh maupun dekat, dan juga kami berikan kasih dan kasih sayang kami juga kepada Bapak Ibu, mungkin saudara-saudari kasih yang mengalami sakit, ya, dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga semua terbebas dari bencana, kesehatan selalu berlimpah, rezeki berlimpah, dan semoga semua kebahagiaan menjadi milik Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.